Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkahi nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Yang kita hormati Bapak Afrizon SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nita Nurmasita, perwakilan dari kelompok 5. Saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi ini. Berikut nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Friska Hulu, yang kedua adalah Monica, yang ketiga ada saya sendiri Nita Nurmasita, yang keempat ada Putri Dinanti, dan yang terakhir ada Sakila Putri Dwi Maharani. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya bacakan daftar agenda kami, yaitu yang pertama pengertian jaringan komputer, yang kedua klasifikasi jaringan komputer, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Saya kembalikan kepada anggota kelompok saya untuk membacakan materi pembahasan presentasi ini. Kepada anggota kelompok saya persilakan. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Friska Hulu dengan NIM 19622176. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan apa yang dimaksud dengan jaringan komputer dan klasifikasinya. Jaringan komputer itu adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jadi, klasifikasi jaringan komputer ini ada 5. Yang pertama berdasarkan geografisnya, kemudian berdasarkan fungsi, berdasarkan topologi jaringan, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi data. Baiklah, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Jadi, berdasarkan geografis ini, jaringan komputer ini terbagi menjadi yang pertama ada LAN, kemudian MAN, kemudian WAN, dan yang terakhir ada PAN. Yang pertama kita akan membahas LAN atau singkatan dari Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Kemudian, LAN ini meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Selanjutnya, Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. MAN adalah suatu jaringan di suatu kota yang transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jangkauan dari MAN ini antara 10-50 km. Kemudian ciri-ciri MAN adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cakupan wilayah jaringan ini lebih luas. Kedua, pemeliharaan jaringan MAN memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan ciri yang terakhir yaitu yang ketiga, mempermudah dalam hal berbisnis dan juga keamanan dalam jaringan menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakila Dwi Maharani Syahyo, nomor induk mahasiswa 196222028, akan melanjutkan pembahasan materi mengenai klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Nah, selanjutnya itu ada Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nah, WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Ciri-cirinya adalah yang pertama itu cakupan wilayah jaringan lebih luas daripada LAN dan MAN.
Yang kedua ada biaya operasional yang dibutuhkan lebih tinggi. Yang ketiga sangat rentan terhadap bahaya pencurian data-data penting. Yang keempat ada perawatan untuk jaringan WAN itu lebih berat. Nah, selanjutnya itu ada Personal Area Network atau PAN. Nah, Personal Area Network atau PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat dekat, yaitu hanya berjarak 4-6 meter. Contohnya pada saat menghubungkan HP dengan komputer dengan printer, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi jaringan komputer berdasarkan fungsinya, yaitu ada dua. Yang pertama ada client server, yang kedua ada peer-to-peer. Nah, client server itu adalah sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, yaitu pihak klien dan pihak server. Contoh dari aplikasinya adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Active Server Page atau ASP atau PHP. Nah, selanjutnya itu ada peer-to-peer, di mana pada jaringan peer-to-peer tidak ada komputer server ataupun komputer klien. Karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan atau fungsi server dan menjadi pengakses layanan, yaitu fungsi klien. Nah, selanjutnya yang ketiga, klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan, yaitu suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa komputer sekaligus jaringan yang saling terkoneksi satu sama lain, di mana penggunaan didasarkan pada kecepatan akses data, biaya serta ukuran maupun tingkat konektivitas yang nantinya akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi suatu jaringan. Nah, berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan, yaitu topologi bus, topologi star, dan topologi ring. Nah, topologi bus adalah topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel spaksi menjamur. Dengan menggunakan T-konektor atau dengan terminator 50 ohm pada ujung network, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada topologi star, yaitu topologi star ini adalah bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau penggunanya, termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Nah, topologi ini didesain di mana setiap node atau file server, workstation, dan perangkat lainnya terkoneksi ke jaringan melewati sebuah hub atau switch. Data yang terkirim ke jaringan akan melewati hub atau switch sebelum melanjutkan ke tempat tujuannya. Nah, selanjutnya itu ada topologi ring. Topologi ring ini adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang terhubung ke dua titik lainnya, sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Topologi ini masing-masing titik atau nodenya berfungsi sebagai repeater yang memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Nah, proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Sekian pembahasan saya mengenai klasifikasi jaringan komputer. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Dinanti dengan NIM 1962224 akan melanjutkan materi mengenai klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Yaitu selanjutnya adalah topologi mesh. Adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat yang dimana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Akibatnya, dalam topologi dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Lalu ada topologi tree, yaitu kombinasi karakteristik antara topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Yang terakhir ialah ada topologi linear, yaitu jaringan ini juga disebut topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan atau komputer yang dihubungkan dengan penyambung atau penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat atau terminator. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi atau data.
yang terdiri menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan terpusat. Ialah jaringan ini terdiri dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer peladen. Baiklah, yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Adalah perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 5. Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan media transmisi data terbagi menjadi 2. 1. Jaringan berkabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, lalu diperlukanlah penghubung berupa kabel jaringan yang berfungsi dalam mengirim informasi berbentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. 2. Jaringan nirkabel atau disebut dengan Wi-Fi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini juga tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Itu kesimpulan, jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Tujuan dari jaringan komputer ini adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer ini juga dapat meminta dan memberikan layanan. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, sedangkan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Baiklah, selesai sudah pembahasan materi kita pada presentasi kali ini, dan tibalah kita pada acara terakhir yaitu penutup. Saya selaku moderator dan anggota kelompok mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.